Selamat berjumpa lagi pada tayangan kuliah online saya kali ini. Pada hari ini saya ingin membahas mengenai beberapa hal yang paling mendasar di dalam menyiapkan rencana penelitian, entah itu skripsi, tesis, dan disertasi, bahkan untuk penulisan artikel jurnal bereputasinya. Terdapat beberapa pokok pikiran yang akan saya bahas, seperti yang akan kita lihat pada tayangan-tayangan berikut ini. Mari kita belajar bersama. Mari membayangkan saudara ada di depan cakrawala pengetahuan yang sangat luas, dan saudara harus mencari celah bagi pencarian pengetahuanmu. Artinya, disinilah tempatnya kita akan menentukan, memilih dari belantara pengetahuan ini apa yang akan menjadi research gap kita. Marilah kita belajar melalui tayangan-tayangan lanjutan ini. Langkah pertama kita di dalam meneliti adalah mengenali celah-celah penelitian atau kesenjangan penelitian research gap dari sebuah body of knowledge, dari sebuah bidang ilmu pengetahuan tertentu, untuk mendapatkan ruang bagi kita memulai penelitian kita. Bagaimana menemukan research gap itu? Marilah kita belajar mulai dari cara yang tersulit hingga yang termudah. Cara yang pertama atau yang tersulit yang pertama adalah tidak adanya teori atau penjelasan konseptual bagi praktek manajemen yang berjalan. Jadi, ada praktek manajemen yang baik, tetapi tidak ada teori yang bisa menjelaskan, yang sudah menjelaskan. Research gap yang jenis yang kedua adalah masih adanya konsep yang tidak dibidik oleh para periset terdahulu, atau bahkan kita melihat dengan kematangan intelektual kita, adanya konsep-konsep yang sudah ketinggalan zaman, outdated, karena itu perlu diperbaharui. Biasanya diawali dengan kata-kata lack of titik-titik, ya, atau outdated, ya, something outdated. Jenis research gap yang ketiga adalah adanya inkonsistensi hasil penelitian. Setelah mengamati berbagai hasil penelitian, kita melihat ada hasil penelitian yang positif, signifikan, negatif, signifikan, dan atau tidak signifikan. Pilihan riset yang keempat adalah hasil-hasil riset menunjukkan defisiensi. Ya, baik defisiensi dalam hasil akhir maupun defisiensi dalam proses. Misalnya, ada hasil penelitian yang baik, tetapi kemampuannya menjelaskan adalah rendah. Research gap yang termudah adalah, ya, melihat peluang riset dari kelemahan dan peluang penelitian yang disajikan oleh peneliti-peneliti terdahulu dalam bagian penutup dari artikel-artikel jurnalnya. Bagaimana masing-masing ini bisa dijalankan? Mari kita pelajari satu persatu.
Yang pertama adalah research gap berupa ya tidak adanya teori atau konsep yang menjelaskan sebuah fenomena manajemen yang berjalan dengan baik. Tentu untuk pada tahapan ini kita mestinya sudah menjadi seorang peneliti yang mature, peneliti yang mapan, yang matang, atau yang jagoan lah kira-kira, ya, di mana dia berpandangan bahwa ia melihat praktek-praktek manajemen berjalan bagus, tetapi menelusuri teori, konsep-konsep teoretikal yang ada, nampaknya belum ada teori atau konsep teoretikal yang diandalkan untuk menjelaskan praktek ini. Nah, disinilah ruang untuk kita isi. Tentu ini sulit. Ya, tetapi bagi para ilmuwan yang matang, tentu ini adalah sebuah bidang eksplorasi yang mereka lakukan. Ya. Contoh dari research gap tipe yang pertama dan tersulit ini adalah, mari kita lihat artikel ini, ya, yang saya ambil dari jurnal Personal Review. Ya, coba lihat kawan-kawan, ya, bahasannya menarik, ya. Dia mulai dengan kata-kata di atas ya. The recent past has witnessed increasing interest within Western nations concerning Islam and the Islamic world in general. Ya, lihat lebih lanjut. One features of this trend has been a renewal of interest in business and management process in Arab and Islamic countries and their political and cultural context. However, most of the attention has been given to Islamic economics and Islamic banking, especially in the wake of recent international financial crisis. Ya, lihat ini yang penting bang. There have been some attempts to describe the nature and contents of management in Arab and Islamic countries. Ya, kita lihat sudah ada berbagai upaya untuk menggambarkan hakikat dan isi dari manajemen di negara Arab dan negara-negara Islam, but there are hardly any credible empirical studies that have examined the practice of human resource management from an Islamic management perspective. Nah, ini kelihatan gap ya. Ya, walaupun semua orang menaruh perhatian demikian, tetapi amatlah sulit mendapatkan studi-studi empirik yang terpercaya yang menguji praktek-praktek manajemen SDM dari perspektif manajemen Islam. Ini bahkan dikatakan ya, literatur-literatur manajemen juga sangat terbatas dalam mengekspos gap ini, yaitu yang terjadi antara teori manajemen ya, di dalam Islam dan dalam praktek-praktek manajemen di negara-negara Arab. Nah, karena dia katakan, dia tulis, this paper attempts to explore this gap. Mereka akan menyelesaikan ini dengan menguji the nature and content of selected Islamic management practices and their implication for human resource management through macam-macam itu. Jadi ini contoh merancang research, ini research Q1 ya, Q1, Q2. Bagaimana kita memulai research gap kita dari melihat yang seperti ini. Tentu ini tidak mudah ya.
Yang lebih mudah adalah mari kita pindah pada yang kedua, yaitu ya, apa yang tadi digambarkan bahwa peneliti yang sangat berpengalaman biasanya mereka dapat melihat konsep tertentu yang belum mendapat perhatian dari para peneliti. Atau bahkan konsep-konsep itu sudah dianggap usang. Nah, karena itu dia dapat melihat ruang ini, celah ini, dan tentu saja celah ini memberikan contribution to the body of knowledge. Biasa dengan kata-kata ya lack of research, hampir tidak ada riset penelitian yang membahas ini, lack of explanation, hampir tidak ada pembahasan yang membahas ini, lack of coverage, ya, hampir kurang orang membahas ini, padahal memiliki konsep dasar yang kuat dalam ilmu manajemen. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat contohnya. Berikut ini. Ini ada contoh studi yang bagus adalah studi mengenai the impact of market orientation on innovativeness. Evidence from Yemen small medium enterprises. Ini saya ambil contoh ini dari jurnal Scopus, Emerald, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship. Ya, dibahas seperti ini bisa kita lihat ya mengenai pentingnya peran dari usaha kecil menengah yang sudah terbukti ampuh panjang lebar dibahas. Lalu dia mulai menggambarkan there is a lack of studies that have been undertaken in developing nations, particularly in the small medium enterprises. Panjang lebar dibahas ini. Lalu kita lihat sini. Up to now, sampai saat ini. There are few studies about the role of market orientation elements in reinforcing the basic driving force to organization innovation, particularly in small medium enterprises. Ya, ini dikasih penjelasan. Bahkan, lihat di bawah sini menarik. For over 2 decades. Sudah lewat 2 dekade. Para ilmuwan menguji hubungan antara orientasi pasar, inovasi, dan kinerja. Ya, coba bisa lihat di sini. Nevertheless, the market orientation framework that is inclusive of customer orientation, competitor orientation, and cross-functional coordination is outdated. Ya, konsep market orientation selama ini ya yang tradisional itu. Customer orientation, competitor orientation, cross-functional. Konsep ini udah ketinggalan zaman menurut peneliti. Ya, nanti dibahas lebih lanjut bisa lihat. Ya, apalagi kalau dalam usaha kecil akan seperti apa? Ya. Ada perubahan-perubahan terjadi dalam pasar, dan ini lihat di sini penting. Sadly, sedihnya, model orientasi pasar yang tradisional mengabaikan perubahan-perubahan yang terjadi ini, sehingga tidak tercover. Oh, menarik cara studinya. Nah, ini kita lihat ya, yang dibahas tadi. Therefore, oleh karena itu,
there is a lack of studies that examines the link between market orientation as an integrated model and small medium enterprise innovation. Ini in particular khususnya. Ya. Nah, ini contoh bagaimana orang menyajikan research gap ya tipe 2. Tentu ini lumayan sulit. Oke. Mari kita lihat research gap tipe 3 yaitu adanya inkonsistensi temuan-temuan hasil penelitian. Apa maksudnya? Ya, tentu sebagai peneliti kita akan menelaah berbagai artikel jurnal, ya, dan dari situ ditemukan ya isu-isu yang ternyata hasilnya apa? Hasilnya inkonsistensi. Misalnya ada kajian atas pengaruh sebuah independen pada dependen, sebagian mengatakan berpengaruh positif, bahkan ada yang mengatakan berpengaruh negatif, tetapi sebagian menemukan tidak ada signifikansi pengaruh itu. Melihat hasil seperti ini, tentu kesimpulan kita adalah hasil penelitian ini adalah inkonsisten. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari sebuah jurnal yang baru juga. Green Entrepreneur Orientation for Enhancing Firm Performance. A Dynamic Capability Perspective. Lihat jurnalnya, Journal of Cleaner Production. Wah, itu Q1 nampaknya. Nah, tapi ini agak kecil ya. Saya zoom biar lebih besar. Nah, mari kita lihat. Nah, mari kita lihat di sini contohnya ya. Ditulis apa di sini tadi? Our understanding of the condition under which green entrepreneur orientation influences environmental and financial performance is far from comprehensive. Wah, ini udah gap kelihatan, masih jauh dari lengkap. Sementara beberapa studi mengatakan ada hubungan yang negatif, ya. Others demonstrate a positive impact. Ada yang menunjukkan dampak yang positif. Nah, ini. Some even indicate that the encouragement of entrepreneurship is not appropriately assessed. Artinya apa? Wah, yang enggak ada hubungannya dengan itu. Maka dia simpulkan kalimatnya di bawah. Considering the inconsistent findings of the performance outcomes of green entrepreneurial orientation, panjang lebar, nah itu jadi dasar dia melakukan riset. Baik, mari kita lanjutkan. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan pada research gap tipe 4, yaitu adanya hasil penelitian yang memberikan defisiensi dalam hasil. Ya, seperti misalnya ada independen variabel akan berpengaruh ke dependen, tetapi kemampuan menjelaskannya sangat rendah. Atau bahkan defisiensi dalam hasil riset berupa ya tiadanya penjelasan mengenai proses, ya, yaitu riset yang input langsung ke output. Jadi kita lihat di sini adalah ada hasil penelitian yang baik, tetapi sungguh rendah pengaruhnya. Atau kemampuan determinasinya, R⁻², sangat rendah, misalnya sekitar 10%. Boleh juga ada hasil penelitian yang baik mengenai input ke output, tetapi tidak jelas bagaimana prosesnya sehingga input dapat meningkatkan output. Padahal kita belajar dalam ilmu manajemen selalu input, proses, output. Oleh karena riset ini menunjukkan ketiadaan proses,
maka ini adalah ruang yang bisa kita isi, ya, yaitu untuk mengungkapkan seperti apa prosesnya. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat contoh penelitian berikut ini. Ya, mari kita lihat ini dari jurnal hebat, ya, jurnal kelas atas, ya, Journal of Marketing Research. Wah, ini kayaknya Q1. Bagaimana mereka mengungkapkan gap-nya? Coba lihat di sini ya. Ya. Understanding the characteristic of effective salespeople have been a long-standing goal of managers and researchers. Nah, lihat di sini ya. Quantitative synthesis of hundreds of empirical studies indicate that, ya, mengindikasi, menunjukkan bahwa karakter diri, persepsi peran, atribut jabatan, ternyata kemampuannya dalam menjelaskan variasi dari kinerja tenaga penjualan dan kepuasan atas kepuasan kerja hanya sekitar atau di bawah 10%. Wah, berarti ini ruang untuk bisa kita isi. Mesti ada sesuatu yang dapat menjadi prediktor yang bagus untuk menjelaskan proses manajemen tenaga penjualan ini. Nah, jadi ini contoh, mereka menemukan ruang dan saya rasa kita bisa memilih juga yang seperti ini. Baik, mari kita lanjutkan pada tipe research gap yang paling mudah, yaitu berangkat dari kelemahan riset-riset orang lain. Jadi tentu saja research gap dapat kita ambil dari limitation penelitian orang, tetapi ya boleh kawan-kawan nanti lihat hampir tidak pernah kita temukan penelitian dalam jurnal-jurnal yang hebat itu, jurnal-jurnal bereputasi, yang dasarnya adalah limitasi dari peneliti lain. Saya rasa kita bisa membayangkan waktu kita membuat penelitian, betapa sulitnya di akhir penelitian kita merumuskan apa kelemahan dari riset saya ini. Sehingga saya katakan kita berada di posisi anti klimaks dari kegiatan riset kita. Oleh karena itu, sulit kita menemukan tempat untuk menyatakan kelemahan kita. Saya tidak menganjurkan untuk kita menggunakan research gap tipe 5 ini. Ya. Baik, saya rasa itu yang kita pelajari kali ini. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini untuk kita simak dan coba mendalami, mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Sampai bertemu lagi pada kegiatan kita berikutnya, di mana selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya kita atau teknik kita untuk mencari research gap atau research idea mapping dari semua artikel-artikel jurnal yang bisa kita rujuk. Mari kita akhiri. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Jadi begitulah kita sudah membahas paling tidak ada 5 cara, 5 jenis research gap yang bisa kita gali. Tetapi yang jadi soal adalah bagaimana menemukan research gap itu. Nah, bagaimana menemukan research gap itu kita akan bahas pada tayangan berikut dengan pokok bahasan adalah mengenai idea mapping untuk mendapatkan research gap. Sampai jumpa.